Tapi apakah mereka jadi dalang? Saya nggak tahu. Mendalangi pemerintahnya sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mau mendalangi orang lain? Jadi ada orang-orang yang ingin jadi presiden yang berlatih di sini. Hai saudaraku, jangan lupa subscribe, komen, apa satu lagi nih? Like. Halo para penggemar perspektif Wimar dimanapun Anda berada, jumpa lagi di bulan Oktober, sudah mulai mendekati pertengahan bulan, banyak peristiwa-peristiwa muncul tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kayaknya api-api membara mulai terjadi di mana-mana. Saya pengen tahu apa sih pendapatnya idola saya, Pak Wimar, si kamus berjalan yang udah siap mengomentari. Halo, Wewe, apa kabar? Halo, Dit. Wimar Witular di sini. Wimar Witular di sini. Oh, kaosnya Google ya, keren banget tuh ya. Wewe itu emang salah satu orang yang dari dulu kayaknya memang gapek banget dengan perkembangan teknologi digital dari dulu ya. Dulu kayaknya belum banyak orang yang pakai BlackBerry. Wimar satu dari sedikit orang yang udah betul handal banget BlackBerry ya. Orang macam Dwipo tuh belum tahu BlackBerry dulu. Tapi menarik ini sebelum kita masuk ke topik ya. BlackBerry itu kan dulu sangat besar kan, sangat powerful, dipakai semua orang. Presiden Obama aja pakai BlackBerry. Kenapa sebesar itu bisa hancur berkeping-keping gitu sekarang? Kalau menurut gue kenapa? Pakai staf ahli. Saya punya staf ahli Satya yang bisa menjelaskan. Siapa yang tahu pendapat gue? Terus kalau salah dikata-katain terus. Ya nggak apa-apa, itu risiko pekerjaan Sebetulnya setiap benda tuh ada produk life cycle-nya. Esa hilang, dua terbilang. Orang kena COVID mati. Gadget kena selera pasar mati. Waktu BlackBerry baru muncul memang tidak ada saingannya. Saingannya barangkali hanya Nokia sebelumnya. Nah, jadi dia dengan teknologi baru, dengan user experience baru, asik banget. Dan waktu itu sangat difavoritin oleh Presiden Obama. Semua wartawan tuh pakai BlackBerry. Tapi ya pelan-pelan hilang. Sekarang Trump aja pakai Samsung. Iya. Jadi karena persoalan life cycle atau dia masalah inovasi yang kurang atau dia terlalu jumawa gitu dengan status quo yang powerful. Life cycle ditentukan oleh seberapa lincahnya dia bisa menyesuaikan diri dengan selera pasar gitu ya. Life cycle ditentukan apakah dia itu selalu di depan setiap orang inovasinya. Jadi baru beberapa hari Apple keluar dengan satu seri model baru, itu kan kelihatan sekali bahwa orang yang niru Apple itu sekarang jadi ketinggalan karena Apple sudah berjalan ke tempat lain. Ya. Mungkin BlackBerry tidak melakukan itu ya. Kalau WW tadi mengatakan Esa hilang, dua terbilang ya. Iya, itu Sriwangi nggak tahu. Iya, tahu saya. Kalau saya punya peribahasa baru juga yang mirip-mirip dengan itu. Kalau WW Esa hilang, dua terbilang, saya SK hilang, dua terbilang. Nah, kalau karena teman saya namanya SK. Oke, alias Sukiman. Kalau dulu 40 tahun lalu namanya Suki Boy. Oke, kita akan ke materi pertama. Kita akan membahas 3 topik yang menarik perhatian kita selama minggu ini. Nah, ini menjadi trending topik. Ini menarik, TNI kritik hakim militer di Indonesia karena bebaskan 20 tentara LGBTQ. Nah, ini jadi kemarin tuh ada ramai sekali perbincangan mengenai tentara-tentara yang punya orientasi seksual LGBTQ itu harus dipecat dan dikeluarkan dari militer. Sementara kelompok aktivis HAM itu sendiri memprotes dan bersuara cukup kencang dengan kebijakan dan juga point of view ini. Jadi ada gejala homofobik katanya di lingkungan tentara. Kalau gue perspektifnya gimana?
Ya ketinggalan zaman kalau orang LGBTQ dilarang kan memang udah masuk, udah bertahun-tahun. Jadi lucu sekali kalau jadi mundur. Itu mendiskreditkan rezim yang sekarang. Sudah bukan zamannya lagi. Orang konservatif dimanapun di Amerika, di Eropa, sudah menerima LGBTQ. Tapi kalau tentara, kenapa tentara di dinas ketentaraan militer tidak mentolerir orientasi LGBTQ? Tapi menurut Wewe, apa namanya, kalau kan sekarang gini, landasan undang-undang atau hukumnya yang menghukum mereka itu memang tidak ada. Jadi mereka dipakai pasal kedisiplinan prajurit atau tidak mematuhi apa namanya perintah atasan segala macam. Menurut Wewe ke depannya bagaimana sih militer Indonesia untuk menghadapi situasi seperti ini menurut Wewe? Lihat aja calon Hakim Agung Amy Garrett ya. Walaupun dia konservatif dan semua tahu dia tuh tidak setuju, bahwa dia tuh homofobik, bahwa dia tidak setuju gay dan sebagainya, tapi dia tidak menentang karena dia bilang ini bukan sekarang mah bahkan bukan soal preferensi seksual, tapi itu adalah soal identitas. Jadi orang kalau disuruh ganti identitas seksualnya, itu sama dengan mengganti DNA-nya gitu. Jadi zaman sekarang dunia itu sudah maju, kecuali kalau kita ikut negara yang sangat terbelakang. Menurut Wewe, apakah orientasi seksual atau preferensi seksual itu bisa mengotori kesakralan dan keluhuran institusi militer, makanya kemudian harus dipecat misalnya? Ya, justru yang kotor itu orang yang memecat itu. Saya katakan tadi bahwa norma-norma di dunia dan hukum juga sudah harus mengikuti perkembangan dunia. Tidak lagi ada keharusan untuk menyesuaikan diri dengan preferensi seksual yang umum. Itu sih bagian dari hak asasi manusia sebetulnya. Seberapa perlu aturan itu direformasi di militer kita? Ya kalau nggak memancing demo sih perlu lah. Oke, itu pendapat dari Wimar Witular yang memang sejak sangat muda memperjuangkan hak asasi manusia ya, apa Betul. namanya? Itu jadi Wewe konsisten untuk masalah itu ya, selain konsisten tidak suka sama Trump, juga konsisten dalam pembelaan terhadap HAM dan demokrasi. Oke, kita akan masuk ke topik kedua. Nah, ini Wewe sebagai orang yang sangat dekat sebenarnya dengan Thailand, secara hati, secara kultural dan kekeluargaan. Kemarin itu sebetulnya peringatan 2 tahun demonstrasi sebelumnya ya, jadi itu sudah beruntun. Nah, isunya sama tapi makin kuat, yaitu menentang Perdana Menteri karena pemerintah mendukung kerajaan. Monarki. Sedangkan kerajaan sekarang tambah tidak bermutu menurut rakyat Thailand. Dia tidak pernah dibesarkan di Thailand, dia kerjanya main-main. Dan kerajaan Thailand tuh kekayaannya besar sekali ya. Bukan karena nyimpen patung 1-2, tapi karena dia pegang surat saham yang besar di mana-mana. Dia lebih kaya dari Amerika, Amerika bukan kerajaan, lebih kaya dari Raja Inggris, bahkan lebih kaya dari MBS, lebih kaya dari Sultan Brunei. Jadi semakin tidak rela. Kalau dulu soalnya waktu rajanya Bhumibol Adulyadej itu ada orang yang tidak senang kerajaan, tapi karena orangnya sosial, baik, bermutu, maka itu selalu diterima baik. Raja dulu sangat populer di Thailand itu. Yang sekarang itu sangat dibenci. Nah, kenapa luntur kesakralan monarki yang selama ini dijunjung tinggi? Membawakan aura kesakralan. Waktu
jadi raja kan dia dipanggil pulang dari Amerika. Padahal dia malas-malasan karena lagi libur. Akhirnya datang itu pakai celana pendek gitu ya. Jadi orang tuh tidak respect pada dia. Nah, demonstrasi ini kan besar, weh. Jadi berkelindan antara orang yang mengkritik bagaimana monarki Thailand, ada juga kelompok pro demokrasi yang juga mencoba untuk mereformasi demokrasi di sana karena memang ini masih di bawah pimpinan rezim militer gitu, weh. Menurut Wewe gimana situasi di sana? Kenapa kebencian itu muncul dan kemudian tereskalatif gitu belakangan ini? Seperti di mana-mana kebencian ini muncul karena tidak diatasi oleh gerakan-gerakan reformasi. Jadi tentara tuh tetap saja mempertahankan yang lama dengan alasan undang-undang lese majesty yang melarang orang mengkritik kerajaan misalnya dan tidak mau lihat pendapat orang lain. Tentaranya secara manajemen barangkali cukup baik, tidak terlalu korup juga, tapi sangat tidak terbuka. Apalagi dilindungi oleh raja yang nggak mau ada perubahan. Tapi intinya itu karena tidak mau ada perubahan, maka perubahan datang dipaksakan. Demokrasi di Thailand menurut Wewe mundur nggak beberapa tahun belakangan ini? Ya mundur dalam hal tidak ada kemajuan dalam soal posisi raja, dan pada waktu ada demokrat malah demokratnya korup. Kan Thaksin Shinawatra itu sebetulnya merakyat ya demokrat, tapi justru dia mengambil uangnya untuk dirinya. Jadi maju mundur lah. Jadi Indonesia agak lebih beruntung ya untuk masalah kedewasaan demokrasi. Bandingkan demokrasi Indonesia kualitasnya kedewasaannya dengan Thailand dalam perspektif Wimar. Kalau di Thailand tuh demokrasinya bagian dari budaya dan itu melekat sampai mengatur soal-soal seperti apa COVID pun itu beres ya, konsekuen. Kalau di Indonesia itu tidak alamiah dan cepat dipolitisir. Oke, itu perbedaannya ya. Indonesia tuh tidak setulus demokrasi Thailand, tapi juga positifnya bahwa itu bikinan sendiri lah demokrasi Indonesia tuh. Sayang aja beberapa tahun ini nggak tahu, agak diragukan kemajuannya. Mungkin perlu ditanyakan pada orang-orang di istana, bagaimana tuh suasana istana. Kenapa bad guy jadi muncul, dan kenapa Prabowo misalnya didukung untuk pergi ke Amerika segala. Jadi identitasnya nggak jelas. Nah, suasana istana memang agak hangat-hangat, ngeri-ngeri sedap belakangan ini, apalagi setelah demonstrasi besar yang terjadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Ini kayaknya demonstrasi yang paling besar setelah apa yang terjadi di Bawaslu tahun lalu ya, ketika kerusuhan itu muncul dan tereskalasi, pembakaran di mana-mana, dan itu terjadi lagi di pusat ibu kota kita. Tapi setelah demonstrasi kemudian kita bertanya-tanya, apa benar buruh melakukan demonstrasi itu? Apakah benar mahasiswa melakukan anarkisme kayak gitu? Apakah benar kelompok misalnya 212 berani melakukan pembakaran-pembakaran seperti itu? Nah, sehingga spekulasi muncul siapa dalang sebenarnya perusuh dan juga pembakar aset-aset publik pada demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Nah, ini dia nih. Kami dan Demokrat dituding jadi dalang demo Undang-Undang Cipta Kerja. Benarkah? Nah, ini saya nggak tahu apa itu isinya kami, dan kalau Demokrat paling motivasinya barangkali dicurigai karena memang selalu ingin menghasilkan presiden baru sebelum periode presiden yang sekarang selesai. Tapi apakah mereka jadi dalang? Saya nggak tahu. Mendalangi pemerintahnya sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mau mendalangi orang lain? Tapi pertanyaan prinsipil, percaya nggak bahwa demonstrasi yang rusuh kemarin itu bukan dilakukan oleh buruh dan juga mahasiswa, tapi ada anasir lain. Kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa
ini anasir asing yang mendomplengi. Ada juga yang menganggap bahwa ini kelompok anarko katanya beberapa pihak. Ada juga yang menganggap bahwa ini gerakan Orde Baru katanya. Gimana perspektifnya soal ini? Saya tidak setuju. Saya setuju Prabowo mengatakan bahwa ini bukan gerakan yang menyambut undang-undang Omnibus Law itu ya. Tapi saya tidak setuju kalau dia katakan luar negeri. Lagi pula referensi Prabowo luar negeri tahun berapa sih? Tahun 45 gitu ya? Atau 45 yang belum lahir. Tahun 50 kali yang luar negerinya itu zaman Vietnam gitu. Saya kira enggak. Luar negeri sekarang lagi sibuk ngurusin dirinya sendiri ya. Jadi ini bukan luar negeri. Ini adalah orang-orang yang latihan ingin mengambil kekuasaan dan takut nggak sempet nanti pada waktunya, pada waktu Pilpres. Jadi ada orang-orang yang ingin jadi presiden yang berlatih di sini. Mencium bahwa ini aroma kontestasi politik untuk mendongkel Pak Jokowi atau untuk menunjukkan taring bahwa dia siap bersaing di 2024? Lebih banyak yang kedua kali ya, untuk menunjukkan kemampuannya untuk mobilisasi rakyat, tidak terlalu ditujukan pada Jokowi sekarang karena juga belum siap untuk menggantikan Jokowi. Kalau sekarang Jokowi digantikan, maka penggantinya itu harus ngurus COVID, segala banyak yang susah-susah gitu. Harus ngurus ekonomi. Pemerintah Jokowi ini nggak ada kekurangannya dalam hal-hal yang penting. Dalam ekonomi, dalam kesejahteraan, politik pertanian juga oke. Tapi dan COVID sih nggak ada yang bisa ngurus. Lebih baik dari sekarang, susah lah. Walaupun ada Rizal Ramli bilang kalau dia jadi presiden udah beres, udah setahun beres gitu ya. Saya nggak tahu sih. Saya percaya Jokowi sudah baik, cuman dia barangkali harus hati-hati merawat persekutuannya. Terakhir, demonstrasi kemarin lebih kental aroma politiknya atau justru memang betul genuinely menentang undang-undang Omnibus Law itu? Saya kira hampir nggak ada itu orang menentang undang-undang Omnibus Law karena orangnya juga nggak ngerti undang-undang itu ya. Jadi saya kira itu aromanya aroma politik. Tapi politiknya politik yang nggak matang. Jadi calon-calonnya tuh nggak mengerikan lah, malah lucu-lucu calonnya. Next, kita sudah tangkap perspektif WW untuk 3 topik yang menarik dan ternyata WW ini buat Anda semua yang nonton, WW ternyata sangat dalam sekali mengetahui sejarah dan juga nafas politik di Thailand. Jadi kalau mau cari-cari narasumber tentang politik Thailand, WW kayaknya gape juga nih. Nah, walaupun begitu tidak semua orang percaya pada WW, jadi harus dibawa nonton acara ini lah. Kita akan masuk ke 3 person of the week yang akan dikomentari oleh WW minggu ini. Nah, ini dia. Ini Marissa Haq, WW teman baik kayaknya kan dari zaman dulu sama artis. Saya teman baik adiknya Syahnas Haq. Marissa Haq makanya. Lawan debat. Ini lawan debat WW di Twitter kali ya Marissa Haq ya. Dia kan bibitnya 212 dulu. Jadi saya teman sama kakaknya 2, Syahnas Haq dan Soraya Haq. Dua-duanya teman Marissa aja teman debat ya. Nah, ini Marissa ini kemarin baru ngomong, baru nge-tweet dan itu jadi kontroversi. Katanya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membuat 87% Muslim di Indonesia itu murtad gitu, karena merugikan. Nah, komentar deh 3 kata untuk beliau deh. Ngawur, bodoh, salah arah. Next kita ke tokoh kedua. Nah, ini Ferdinand Hutahian. Boleh kenal nggak? Dia itu politisi Partai Demokrat, salah satu petinggi Partai Demokrat. Kemudian dia keluar dari Partai Demokrat karena merasa tidak setuju dengan sikap Partai Demokrat yang walk out dan menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Komentar WW, 3 kata. Partai Demokrat
versi lebih bodoh gitu ya. Bukan, dia keluar dari Partai Demokrat karena menentang sikap Partai Demokrat. Iya, artinya lebih bodoh. Udah Partai Demokrat masih lebih bodoh. Gitu. Jadi 3 katanya Karena apa? pokoknya Partai Demokrat sih agak susah cari yang baik ya. Nah, Harus mencari-cari enggak tentang motif-motif. Ferdinandnya, 3 kata untuk Ferdinand. Gua nggak kenal dia. Sikapnya bisa dimasuk akal nggak, weh? Dia keluar dari partai karena berbeda sikap, membela Pak Jokowi dan berbeda dengan Pak SBY. Kalau di Partai Demokrat sih semua sikap bisa diduga karena memang banyak oportunis. Oke deh. Jadi 3 kata untuk Ferdinand apa? Kamu 3 kata. Nah, Kelihatannya oportunis juga. itu 3 kata untuk Ferdinand. Next. Nah, ini nih yang Wewe tadi omongin. Sekarang ada di Jerman, bahkan Menteri Luar Negeri Jerman memperingati bahwa Raja, tolonglah jangan melakukan kegiatan kenegaraan di negara kami. Pulanglah ke negaramu. Komentar 3 kata untuk. Mungkin dia senang Bayern Munchen karena tinggalnya dekat Munchen ya, di Bavaria. Dia orang yang tidak ada background Thailand sama sekali. Dari kecil selalu di luar negeri, sekarang pun lebih banyak menghabiskan waktunya di Jerman. Tapi karena ketentuan kerajaan yang banyak ditentang itu, otomatis jadi raja. Tapi dia tidak ada karya, tidak ada kemampuan. Di Thailand didukung tapi oleh tentara, terutama karena tentara kan status quo juga, jadi kalau nggak jelek banget mah dipertahankan aja supaya juga bisa membantu. Tapi orangnya itu sangat membuat malu tradisi keluarganya yang baik. Raja Phumipol sebelumnya itu sangat dicintai di Thailand. Tapi yang ini tidak mengundang respect. Tapi 3 kata, weh. Salah satu orang terkaya di dunia. Oke, aman sekali. Thank you, Wewe, atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan perspektif buat para penonton Perspektif Wimar. Jadi kita nambah ilmu, nambah perspektif, dan mudah-mudahan isi kepala kita dan ruang di kepala kita jadi lebih besar lagi kok setelah bicara sama Wewe. Jadi nggak kupet gitu ya. Oke, sampai jumpa Wewe. Thank you. Terima kasih, Dit.